Sebenarnya Miss Universe tuh adalah target pageant aku terakhir gitu. Nurunin berat badan yang sangat drastis, seminggu tuh aku gak makan apa-apa tuh Kak. Wow. Demi mencapai target yang dimau gitu kan. Muka tuh walaupun kelihatan tirus aslinya, tapi kayak berasa naik 5 kilo Kak. Gila, itu aku turun berat badan padahal sebenarnya diskontor. Pas recovery di hari kedua apakah berat banget Kak? Ini mah jawab jujur gak? Gak apa-apa Kak. Tapi yang jelas karena operasi itu jadi banyak banget kerjaan yang datang dan worth it banget sih. Oke, welcome back to My Venus TV Podcast. Yeay. Balik lagi nih ke My Venus TV Podcast. Yes. Walaupun baru 2 minggu rasanya Iya. lama banget Iya, ya. mungkin udah ada yang kangen kita juga Iya, nggak sih? mungkin ketemu kita. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Fania karena kita kangen nih ngobrol-ngobrol tentang operasi. Jadi welcome Kak Fania. Hai semuanya. Halo. Ini manggilnya apa nih Kak kalau penontonnya? Sobat My Venus. My Venus Lovers? Venus Sister kali Venus ya. Sister Venus kali ya. Sister. Sebenarnya belum ada panggilan Iya. sayang. Nanti Jadi ini boleh komen direkomendasiin ke kita. Iya. Oke, halo semuanya. Aku Fania Valencia. Seneng banget akhirnya bisa kembali sama kakak-kakak lagi. Iya. Walaupun belum sempat ketemu ya kita Kak. Iya, kita by call baru- aja. Iya, by call aja dari kemarin ya. Soalnya kapannya sibuk terus gak sih? Waduh, kembali kita juga sibuk terus nih. Mungkin next trip ya Kak, kita ke Korea bareng-bareng ya. Boleh Harus sih. banget. Tapi kalau kita lihat di Instagram kan tadi kalau Kak Fania jalan-jalan terus. Tapi nggak cuma jalan-jalan. Kayaknya aktif banget kan di semua aktivitas kayaknya. Sinetron muncul. Iya. Terus ikut komunitas-komunitas, ikut kayak acara-acara kayak gitu ya. Betul. Kalau nggak salah kemarin sempet kayak silat juga gitu nggak sih Kak? Aku lihat. Tiba-tiba saya jadi artis silat ya. Iya, Bang. makanya. Iya itu kebetulan tuh karena emang targetnya kan mau jadi aktor di bidang aktor tapi specifically action kan Kak. Jadi emang mikirnya kayak harus belajar silat lebih jauh lagi nih gitu. Kayak kalau misalnya cuman action doang, koreo aja, kayak semua orang bisa gitu. Cuman kalau ada basic silatnya kayaknya akan lebih bagus gitu. Nah, terus aku mikirnya kayak biar lebih meyakinkan lagi harus ada prestasinya dong gitu. Akhirnya ikutlah kompetisi itu. Jadi feminine looks tapi tetap kayak ada atraksi-atraksi yang tomboy gitu loh. Iya gitu, harus tetap aktif ya Kak. Wah, keren banget. Tapi kan kakak juga kalau nggak salah apakah menjadi atlet juga nggak sih, atlet basket gitu? Dulu atlet basket. Berarti ada sisi tomboynya atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya emang dulu tomboy banget sih, cuman karena disuruh orang tua untuk bisa masuk modeling, jadi akhirnya agak ada feminim-feminimnya sekarang. Soalnya sangat banyak sisinya jadinya. Iya, Ada sisi benar. tomboynya, ada sisi femininnya juga. Betul, iya Kalau sih, dari look sih feminim banget. Iya, betul. kayaknya. Sekarang ini sih Kak, akhir-akhir ini. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri tuh tampil di depan kamera tuh sejak umur berapa sih kak? Dari 2018 sih sebenarnya. Oke. Dari umur berapa tuh berarti? Itu 18 tahun berarti. Oh, berarti itu langsung ngapain tuh Kak pas 2018 itu? Jadi 2018 itu awalnya dari atlet basket, ikutlah lomba-lomba Kak. Lomba-lomba modeling, lomba-lomba pageant-pageant tuh semuanya aku ikutin tuh. Mulai dari putri batik, putri bunga, putrian, semua putri tuh kayaknya diikutin kan. Semua putri-putri ya. Ngomongin putri-putrian nih, sempat jadi Miss Universe Indonesia juga kan, ikutan itu. Iya betul itu Miss Universe terakhir. Jadi awalnya bisa masuk ke entertain pun juga karena itu sebenarnya. Jadi awal pertama kali itu ikut Lipo Icon. Jadi dia brand ambassadornya Lipo Mall gitu Kak, kalau di Jogja dulu. Akhirnya karena itu menang, kebetulan ada casting director yang manggil aku untuk casting. Waktu itu kontak mama aku, sampai akhirnya aku casting lah dan lolos. Itu adalah filmnya Mas Hanung Bramantyo. Syarat buat Mas Hanung. Jadi itu pertama kali. Itu sebenarnya filmnya Haritano sama Ibu Liana. Jadi mereka anniversary nih Kak. Terus mereka mau dibuatin film kayak awal pertama kali ketemu sampai akhirnya nikah, dokumenternya mereka. Untuk anniversary-nya pernikahan mereka. Terus akhirnya minta tolong Mas Hanung buatlah tapi di Jogja. Mereka open casting, akhirnya aku casting, disitulah pertama kali. Nama filmnya apa tuh kak? Aduh aku lupa deh. Sekarang ada di Vision Plus. Oke, nanti Kalau kita nggak harus salah- cek itu. Iya, kalau nggak salah Melody of Love ya. Pokoknya itu. Jadi itu perjalanan cerita cintanya Bapak Haritano dan juga Ibu Liana.
Oke, jadi memang awal mulainya dari pageant beauty dulu nih. Betul, ikut-ikutan begitu. Nah, kalau dari masuk ke Miss Universe Indonesia itu juga salah satu yang ajang yang sangat wow sekali ya, Sangat yang bergengsi ya. bergengsi banget. Nah, itu ada requirement yang tertentu yang mungkin susah nggak sih Kak? Lumayan deg-degan sih ya. Karena kan pasti ada interview juga dan lain-lain ya. Dan sebenarnya Miss Universe itu adalah target pageant aku terakhir gitu. Kan awal-awal kan pasti ngikutin yang kompetisi kecil dulu, baru yang besar kan. Makanya terakhir tuh pengennya ikut Miss Universe, akhirnya join lah itu. Cuman ya banyak sih kualifikasinya ya, dari nurunin berat badan yang sangat drastis, seminggu tuh gak makan apa-apa tuh Kak, demi mencapai target yang dimau gitu kan. Terus juga persiapan untuk knowledge-nya juga, karena kan perlu tahu isu-isu terkini dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus dipersiapkan untuk itu. Belum dressnya juga bikin sendiri, jadi kayak banyak hal. Cuman akhirnya bisa join. Berarti itu ada banyak ya yang diperjuangkan. Berarti dari looks-nya juga harus belajar. Karena bukan hanya looks ya, pastinya knowledge juga penting. Terus ada gak sih kayak ambil kelas-kelas tertentu Kak selama atau kayak di karantina juga gitu, kayak berapa lama? Sebenarnya itu di karantina juga pada saat Miss Universe-nya. Cuman before itu kebetulan aku join, kebetulan tuh teman-teman aku yang sangat membantu sih Kak. Jadi aku punya teman namanya Kak Wilda, dia Putri Indonesia Supranasional tahunnya, sorry banget Kak aku lupa, tapi dia emang udah menang di Putri Miss Supranasional. Itu dia ngajarin aku catwalk. Terus kalau misalnya kayak public speaking, aku juga ada teman yang memang dia tuh suka menang debate tapi yang udah internasional gitu-gitu Kak. Nah dia juga bantuin aku untuk public speakingnya. Jadi kayak mostly aku persiapan Miss Universe sangat dibantu sama teman-teman. Ditambah sama mentor aku ada Artika Sari Devi, Katika juga ngebantuin aku waktu mau join Miss Universe. Itu sih 3 orang itu yang ngebantuin aku. Jadi Banyak belajarnya banyak banget ya Kak. Malah kita gak sih yang harus belajar sekarang sama Kak Fania. Betul. Iya tapi itu lumayan takes time banget sih. Cuman ya banyak pelajaran yang didapat juga saat Miss Universe. Oke. Jadi banyak banget ya pengorbanan yang Kakak pelajari selama Miss Universe ini. Boleh gak sih kasih tahu sedikit apa aja yang bisa dipetik nih dari pageant beauty yang udah Kakak pelajari mungkin dari awal sampai akhirnya masuk ke Miss Universe? Banyak sih, pasti yang pertama public speaking ya. Public speaking kan di sana dituntut banget kalau kita ketemu wartawan gimana. Terus kalau menjawab kan ada sesi Q&A juga kan Kak. Jadi Q&A itu juga sangat menjawab, sangat melatih kita untuk public speaking yang benar seperti apa. Terus cara bersikap as a miss gitu. Ya walaupun sebenarnya tomboy sekali ya anak ini. Tapi tetap dituntut untuk kayak tetap elegan di depan orang-orang. Cara untuk berbaur dengan orang tuh gimana lebih mudahnya. Nah ini mungkin pertanyaan yang banyak orang juga tanyain kali ya. Dan termasuk kita juga penasaran. Kakak kan udah berkarir dari lama nih. Tadi dari usia muda lah ya, udah tampil di layar kaca, udah ikut Miss Universe juga. Mungkin secara kasarannya kayak udah dapet kayak validasi lah. Udah di layar kaca nih, udah cantik, udah banyak yang kenal gitu. Boleh tahu nggak kenapa masih mau operasi nih atau milih jalan untuk operasi juga? Nah. Jadi selama aku syuting film, emang kan kalau di film apalagi TV ya, itu kan muka tuh walaupun kelihatan tirus aslinya tapi kayak berasa naik 5 kilo Kak kalau di TV. Jadi itu fakta ya Kak? Itu fakta banget. Walaupun mungkin kalau kakak-kakak ketemu mungkin aktor-aktor juga yang sering main sinetron, kalau ketemu aslinya pasti kelihatannya jauh lebih kurus dibandingkan di kamera Kak. Pantes. Karena itu emang kenyataannya gitu. Dan walaupun pada saat itu aku udah sempat kurusan, tetap kayak casting director ya terutama yang rekrut ya, itu pun mereka juga bilang kayak masih kurang tirus, padahal udah kurus banget nih. Tapi kayak terbilangnya masih kurang tirus. Tapi ternyata setelah aku lihat pun pada saat itu muka aku juga memang agak lebih kotak sih Kak. Dan aku pun juga nge-rewind lagi foto aku yang lama, emang muka aku tuh dulu kotak banget. Jadi ketika turun berat badan pun tetap nggak bisa yang tirus kecil kayak orang-orang Korea pada umumnya gitu. Jadi makanya akhirnya memutuskan kayak ini harus operasi deh gitu. Ini berarti menjawab sekali ya dengan kalau soalnya kita di kamera itu kayak XL dan double XL, padahal sebenarnya S dan extra S ya. Itu tuh. Bener ya Kak Fania ya? Bener itu betul. Kita aslinya S dan extra S kok guys. Aku harusnya XXXXS loh. Tanya gak besar banget. Itu sih Kak. Jadi makanya
makanya kayak emang harus yang kurusnya tuh kurus banget gitu. Dan bahkan fun fact-nya setelah aku menjalani surgery, orang-orang tuh bilangnya kayak wah dia kurusan banget sekarang, kayak glow up banget. Dalam hati aku ini habis operasi aja sebenarnya. Soalnya emang walaupun berat badannya sama ya Kak, mungkin sekarang berat badannya sama kayak dulu, cuman karena udah face contour jadi terlihat lebih kecil gitu loh Kak. Dan orang ngiranya tuh aku turun berat badan, padahal sebenarnya face contour. Berarti bukan berat badannya ya Bukan sebenarnya. berat badannya sebenarnya. Jadi emang struktur mukanya aja yang kurang kecil pada saat itu gitu. Nah, yang sama-sama kita tahu kan Kakak akhirnya memilih di Korea ya. Kenapa sih Kak akhirnya ya udah deh di Korea aja, padahal kan banyak nih ada pilihan-pilihan rumah sakit ataupun negara lain. Iya betul. Pertama emang karena aku suka Korea. Gitu. Karena suka nonton drama Korea dan mengikuti aktor aktris Korea, dan menurut aku aktor aktris Korea tuh proporsi mukanya mungkin bisa dibilang kalau misalnya itu ditaruh di wajah aku tuh masih cocok gitu. Dengan makeup aku yang sehari-hari juga lebih Korean look kan Kak. Jadi aku ngerasa kayaknya akan lebih cocok ketika aku pilih surgery di Korea. Karena pertama aku emang suka wajah-wajah Korea, terus ditambah juga emang sesuai juga sama struktur muka aku dari awalnya gitu. Jadi makanya aku kayak pilih Korea. Ditambah aku denger-dengar kayak banyak rumor Korea tuh lebih natural hasilnya. Jadi aku ngincer naturalnya juga sih, nggak kelihatan operasi banget. Ada artis Korea gitu ya yang kayak pengen dimirip-miripin gitu Kak. Waktu foto iya, ditutup reference sama gitu. reference gitu. Kemarin tuh ada, kemarin aku referensinya adalah Ningning. Ningning Espa. Setidaknya kecil kayak itu, kayak Ningning gitu. Atau kayak Jennie. Tapi kalau Jennie menurut aku tuh masih agak terlalu bulat sih. Jadi aku referensinya kemarin Ningning. Tapi Kakak vibes-nya masih mirip loh sama Ningning asli. Oh, Serius? Makasih banyak kebetulan. Serius? Tapi Ningning kurus banget kan sekarang, kurus banget jadi lebih cakep sih, cakep banget. Kalau dari Kakak sendiri berarti memilih rumah sakitnya apa Kak? Kan banyak banget ya di Korea. Yap. Karena kan ada di Korea itu banyak banget Ya, rumah betul, sakitnya, betul. dan kalau di Indonesia juga lumayan banyak nih yang udah selikuran rumah sakit Korea gitu. Kemarin aku pilih Wuri karena pertama kan pasti kita riset dulu ya Kak, sebelum akhirnya memutuskan. Terus akhirnya aku cek satu-satu. Nah Wuri itu tuh kemarin kalau nggak salah ada dari Indonesia juga ya. Itu hasilnya aku suka sih, karena aku sempat lihat before-nya kayak gimana, terus afternya, dan emang hasilnya sesuai yang aku mau gitu. Kecil, yang Korean look, dan hasilnya natural. Dan aku juga sempat lihat kayak banyak banget juga yang kayak before afternya tuh bagus, sesuai dengan yang aku mau sih. Oke, jadi ngelihatnya tuh pertamanya before after ya Kak? Ya betul Oke. before afternya, terus reviewnya juga Iya, dari iya. komentar-komentarnya, terus sempet cek kliniknya juga sih, karena kan kayak takutnya ntar sampai sana kliniknya ternyata di pedalaman mana gitu, kayak agak takut ya gitu. Makanya kemarin sempet cek juga kayak kliniknya kayak gimana bentukannya, dan ternyata emang di gedung kan, gedung tinggi juga dan besar dan bersih gitu, jadi kayaknya iya. oke ini Wuri aja deh gitu, udah terjamin gitu. Tapi sebelum mutusin buat ke Wuri nih udah pernah kayak coba konsul di klinik lain gitu gak sih Kak? Mungkin yang di Indo atau Jujur belum sih. Oke. Karena mikirnya kalau karena kan emang targetnya pengen operasi di Korea aja. Jadi kayak sekalian aja pilih yang aku mau, ditambah sekarang konsultasi di sana aja langsung gitu. Oke. Nah, pas dari Indonesia, Kakak tuh udah meyakinkan diri Kakak sendiri gak sih kayak oke, gue mau ambil operasi ini atau baru di Korea nih decide-nya? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia, karena kayak udah tahu gitu sih Kak mau ngambil apa kan. Kayak udah pasti yang utama wajah dikecilin, sama badan juga kalau bisa dikecilin. Oke. Jadi langsung. Jadinya ambil operasi apa aja tuh Kak? Ada liposuction buat double chin, liposuction love handle perut ya, terus paha, tangan kanan kiri, sama face contour jelas, sama lipatan mata. Waktu selama aku menjalani syuting tuh tiap kali close up tuh selalu terlihat lipatan mata kanan sama kiri tuh beda. Oke. Soalnya tuh kan kadang kalau film tuh ada extreme close up gitu kan. Iya. Kak? Nah itu tipe extreme close up tuh kelihatan matanya jadi kayak kecil sebelah gitu. Jadi makanya sebenarnya dari dulu udah mikir kayak ada nggak ya klinik di Indonesia yang bisa gitu. Teman setelah aku riset ternyata emang mendingan sekalian operasi aja di Korea gitu. Jadi kayak ya udah deh sekalian lipatan mata. Iya soalnya matanya yang kita lihat kan maksudnya udah besar gitu kan, udah bagus. Kok kenapa nih Kak Fania masih mau operasi mata ya? Kayak gitu. Iya itu karena beda kanan kirinya aja sih Kak. Dan Berarti itu dibuat lipatan matanya lebih terdefine aja. Iya betul dan benerin. Walaupun dia bilang dokternya bilang kalau nggak bisa besar kecil ukurannya tuh nggak bisa diatur, cuman bisa setidaknya disamarkan. Disamarkan. Ya, jadi lipatannya disamain gitu. Akhirnya lipatannya sekarang sama, sangat terbantu sih Kak.
Oke. Gitu. Kalau yang aku lihat berarti kan operasinya ini ada di bagian wajah dan juga di body nih Kak. Yes. Berarti areanya cukup banyak gitu. Apakah kakak nggak takut nih karena lumayan borongan? Borongan banget. Borongan banget ya. Jadi kan dari SMA tuh kebetulan emang udah sering banget ditawarin beauty clinic untuk kayak treatment kayak gitu. Oke. Mau tarik benang, mau apa tuh dari SMA aku udah sering melakukan itu. Jadi aku mikirnya ketika langsung tindakan banyak di Korea tuh kayak dari dulu juga udah sering nih kayak treatment kayak gini, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Jadi mikirnya kayak daripada mondar-mandir pulang pergi Korea Jakarta, kan itu kan juga perlu takes time untuk ngamanin jadwal ya. Jadi aku nggak bisa ngambil kerjaan kan selama itu. Jadi kayak daripada ngabisin waktu kebanyakan, jadi kayak ya udahlah sekalian aja dirapel. Kita percayakan kepada Tuhan semuanya dilancarkan. Tapi makin tegang gak sih Kak? Karena kan kayak banyak banget loh ini. Iya sih, agak deg-degan sih. Itu tiap hari teman aku telepon terus Kak, memastikan aku masih hidup atau enggak. Kayak takut soalnya. Tapi Berarti- aman sih. Nah, untungnya sangat dibantu oleh tim My Venus guys. Luar biasa. Karena benar-benar dari awal kan udah dikabarin ya Kak, kalau bakal ditemenin dari awal, bakal ada translator juga. Terus juga aku juga dapet jemputan dari bandara kan Kak. Jadi kayak semuanya aman. Padahal tuh aku first time Korea dan nggak tahu apa-apa dan aku berangkat sendiri guys. Jadi kayak Sendiri guys. sendiri dengan operasi sebanyak itu. Operasi aku tuh dibagi 2 kali Kak. Jadi aku foto yang pakai handbook itu setelah operasi pertama. Itu operasi pertama tuh karena belum terlalu banyak ya. Jadi cuman mata, lengan, terus sama kalau nggak salah paha ya. Pokoknya tuh kalau bagian muka cuma Mata aja. Iya mata. Jadi makanya kayak waktu aku lihat hasilnya pun juga kayak nggak terlalu parah ternyata gitu. Bahkan aku sampai sempat foto-foto, vlogging dan lain sebagainya itu masih aman. Jadi makanya aku langsung kayak yuk kita langsung foto daripada besoknya udah operasi nggak bisa foto kan. Gitu. Nah, pas kakak operasi dibagi 2, itu pas tahu pasti taunya sebelumnya dong berarti. Iya, betul. Itu kakak kayak kaget nggak sih atau kayak kak kenapa ini harus dibagi 2? Kenapa dibagi 2 kayak gitu? Sebenernya lumayan agak kaget sih. Kayak kok dibagi 2 gak sekalian langsung aja gitu kan. Cuman setelah dipikir-pikir juga mungkin meminimalisir rasa sakit dan juga bengkak-bengkaknya. Takutnya kan aku juga shock. Jadi sebenarnya rumah sakitnya juga Uri juga pilihan yang tepat juga untuk membagi 2. Dan aku pun juga kaget setelah operasi pertama aku berasa kayak orang normal aja Kak. Kayak masih bisa jalan-jalan, masih bisa photoshoot juga. Jadi kayak semuanya aman aja sih selama aku habis operasi. Mungkin karena bagian yang diambil juga banyak ya. Nah, Iya betul. karena bagian yang diambil juga banyak kan seperti mungkin pembahasan-pembahasannya sebelumnya kalau di Korea kan biasanya dokternya beda-beda tuh Kak spesialisasinya. Iya, betul. Nah berarti waktu itu Kakak juga dokternya banyak kah? Iya beberapa. Iya beda-beda. Yang mata beda, yang face contour beda, sama yang liposuction beda. Berarti ada 3. Iya betul, ada 3. Betul. Nah, semakin banyak dokternya kan berarti ada spesialisnya masing-masing di setiap prosedur ya. Betul. Nah, itu kakak jadi bingung gak sih untuk konsultasi atau malah jadi kayak memudahkan? Ya kan bolak-balik tuh konsultasinya dokter ini, dokter Iya ini, sih, dokter iya ini. sih. Tapi justru memudahkan sih Kak. Jadinya aku lebih yakin juga kan Kak, karena kan dokternya spesifik untuk fokus di mana gitu. Jadi aku pun ketika request pun dia juga udah sangat paham karena emang dia di bidang itu kan. I Jadi see. waktu yang mata pun aku juga request kalau besar gimana, tapi dia juga menyarankan jangan sampai terlalu besar takutnya jadi terlalu Oke. kebuka gitu. Jadi kayak konsultasi lebih nyaman aja sih jadinya. Nah, kalau misalnya dari operasi 1 tadi kan berarti masih ringan ya untuk recovery-nya, untuk sampai ke operasi kedua. Nah, after operasi kedua yang kedua itu berarti apa aja? Face contour dan apa sisanya tuh Kak? Nah itu dia. Operasi kedua tuh face contour, double chin, terus love handle perut ya, sama paha. Itu selang berapa lama Kak dari jarak operasi pertama ke operasi kedua? Langsung sih Kak. Oh berarti Iya, kalau nggak salah ya? Beda sehari atau 2 hari gitu mungkin ya Kak? Kayaknya iya deh, kayaknya iya. kupikir kayak lewat 6 harian gitu Gak sih, seminggu. itu langsung sih. Soalnya juga beda tempat juga kan Kak. Yang awal kan pertama kali mata, terus habis itu face contour kan lumayan agak beda ya. Iya. Jadi mungkin selangnya cuma beberapa hari doang. Wow. Langsung. Pas recovery di hari kedua apakah berat banget Kak? Ini mau jawab jujur gak? Boleh, gak apa-apa Kak. Oke, kalau yang kedua itu lumayan agak berat sih ya. Ternyata aku baru tahu kalau setelah face contour tuh diperban semua kan. Walaupun sebenarnya nggak berasa kenapa-kenapa sih. Cuman sebenarnya tuh beratnya itu pada saat harus diganti perbannya satu-satu itu loh Kak. Kan sebenarnya waktu awal kan cuman kayak ya udah diperban aja gitu kan. Cuman agak pusing aja karena habis dibius kan.
Cuman sebenarnya kalau dibilang sakit atau enggak sakit, enggak berasa apa-apa karena kan kita selama operasi pun tidur ya dari awal sampai akhir. Jadi enggak ada rasa sakit apapun sih guys. Aku pun juga kayak udah kelar nih gitu. Cuman afternya tuh kan aku harus ganti perbannya setiap hari. Terus ditambah kalau mau mandi itu kan harus diganti perban yang anti air ya. Iya. Yang anti air terus habis itu baru ganti lagi. Sedangkan titiknya kan ada banyak banget ya. Iya. Ada di tangan, ada di perut, ada di kaki, ada di muka gitu. Nah, itu yang bikin aku agak repot sih karena kan aku sendiri. Lebih enak lagi kalau ada plus one lah ya. Iya, ada plus one. Tapi pada saat di klinik sangat dibantu sih sama tim My Venus karena yaitu translator, terus ketemu sama dokter dan lain sebagainya semuanya diurus. Oke. Nah, tadi ngomongin soal face contour nih Kak. Face contour kan itu kayak potong-potong tulang lah ya di wajah. Itu kan mungkin kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu di Indonesia masih jarang yang ngelakuin atau mungkin orang belum familiar kan. Betul. Kakak sendiri emang udah tahu sebelumnya terkait face contour dan emang udah pengen atau gimana nih Kak sebelumnya? Atau mungkin direkomendasi sama dokternya waktu itu face contour tuh? Udah tahu sih. Karena udah pernah denger kan kalau face contour tuh bikin muka lebih kecil gitu. Jadi makanya kayak mikir dan emang udah sempet suka bercandain dulu kayak suka bercanda ke teman-teman casting director atau produser itu kayak lama-lama gue potong rahang aja nih gitu. Tinggal cabi-cabi mulu gitu. Beneran potong rahang gitu. Tapi emang udah riset sih kayak kalau di Korea tuh ada face contour yang bisa bikin muka lebih kecil dan udah lihat before after orang-orang juga dan bagus hasilnya natural guys. Jadi makanya kayak face contour deh di Korea. Nah tapi ada gak sih Kak operasi yang kakak pingin tapi malah gak direkomendasikan sama dokter? Kemarin tuh ada gak? Kalau nggak salah pipi ya. Kalau nggak salah liposuction pipi deh. Enggak, waktu itu kayaknya fat graft deh. Fat graft mindahin lemak kan ya? Mindahin lemak, cuman pokoknya dikasih tahu kalau misalnya ini di lipo ataupun di fat graft tuh kayak kurang pas gitu. Soalnya kalau misalnya lipo takutnya jadi kopong gitu, sedangkan tuh kalau di Korea malah lebih pengen yang kayak chubby gitu kan. Jadi mereka tuh kayak nggak rekomen kalau ini diambil lemaknya karena takutnya jadi kayak masuk ke dalam banget gitu. Terlalu Jadi cekung iya, terlalu gitu cekung. ya. Begitupun kalau fat graft kalau ditambahin lemaknya lagi, misalnya kayak biar kan kemarin aku request biar ini nggak terlalu dalam kan Smile line gitu ya. Terus dia bilang takutnya malah jadi makin chubby di bagian sininya. Jadi kayak better natural dulu, melihat dulu hasil face contournya seperti apa. Nah, tadi kan berarti kakak udah cukup borongan lah ya operasinya. Kenapa nggak sekalian yang lainnya juga Kak? Mungkin kayak hidung Kak atau apa gitu Kak? Sejujurnya aku juga pengen hidung sih Kak. Cuman tuh orang tua sih kayak orang tua juga bilang kalau hidung tuh center of attention ya. Jadi kalau ketika misalnya nggak sesuai sama yang aku mau, takutnya malah nanti kecewa gitu. Jadi makanya aku tuh sebenarnya 50-50 sih Kak, kayak maju nggak ya gitu. Karena sebenarnya hidung permasalahan aku cuma di tipnya doang. Kayak pengen lebih mancung dikit gitu. Cuman takutnya juga jadi terlalu over gitu karena udah ngambil banyak juga kan. Kayaknya nggak rekomen untuk semuanya diambil deh kemarin. Jadi kayak itu udah cukup sih menurut aku. Ya udah ada takarannya lah mungkin ya sama dokter. Tapi nggak mungkin kan kalau kedepannya aku lagi rhinoplasty. Masih penasaran ya sebenarnya. Kemarin ada juga yang rhino ya Kak? Justru banyak yang rhino iya. Karena mungkin banyakan itu kayak kombonya face contour sama rhinoplasty gitu. Cuma kan balik lagi ya preferensi orang-orang. Tapi kalau biasanya emang ada banyak juga yang kayak nggak mau hanya wajahnya aja yang pingin dikecilin ya face contour aja gitu. Karena emang benar hidung itu kayak hit or miss gitu. Atau ada hidung hoki juga kan? Iya, karena banyak banget yang masih percaya gitu hidung hoki. Kalau recovery itu kan biasanya pakai korset ya seperti yang tadi kakak mention tuh. Kalau face contour pakai korset, terus lipo juga setahu aku pakai korset. Itu gimana sih Kak rasanya kayak badan korset, sebadan korset, kayaknya itu salah satu juga yang menurut aku agak menyakitkan pada saat recovery deh. Jadi waktu after kan emang agak biru-biru ya kalau habis lipo itu wajar ya guys. Karena kan kita diambil lemaknya secara tiba-tiba langsung ya Kak. Jadi kalau misalnya biru itu hal yang wajar. Pada saat itu emang biru kan Kak badan dan juga lengan. Waktu pakai korsetnya tuh tiap hari tuh harus dipakai gitu guys korsetnya tiap setelah habis operasi dan itu 24 jam kan di seminggu awal kalau nggak salah. Itu emang lumayan agak sakit sih ya karena makanya kan neken biru-birunya itu kan. Cuman kalau udah dipakai aman-aman aja gerak. Cuman pada saat mau pemakaiannya emang lumayan agak ngilu sih Kak. Yang aku lihat juga dari recovery-nya Kak Fania waktu di Instagram kan sempat posting-posting tuh waktu diperban wajahnya itu kan sempat matanya bengkak juga terus sampai bibirnya bengkak juga. Sempet ada kepikiran kayak ini balik lagi nggak sih? Maksudnya ini apakah akan kayak gini terus ya kayak gitu? Kemarin ya sempat shock itu juga terutama bentuk muka ya karena kan ribasnya emang lebih kecil kan. Cuman kan preferensi aku ya emang pengennya aslinya kan muka aku agak lonjong ya. Aku pengennya tetap agak lonjong cuman agak kecilan gitu. Cuman pada saat awal tuh bentuknya bulat, literally bulat Kak. Jadi aku mikir
hasilnya sebulet ini nih mukanya. Cuman aku mikir juga kayak gak apa juga sih, soalnya Jenny kan juga bulat ya mukanya, jadi kayak cute Jenny gitu gak apa-apa gitu. Cuman setelah berjalannya waktu ternyata itu bengkak. Aku juga baru tahu kayak ternyata itu tuh masih bengkak gitu, sampai akhirnya mencut jadi oval lagi. Oke. Gitu, Kak. Ngomong-ngomong tentang liposuction, kakak kan juga aktif olahraga. Iya. Boleh balik lagi untuk olahraga berat itu kapan sih kak? Itu kalau nggak salah sebenarnya dianjurkan tuh kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 bulan setelah operasi gitu. Cuman 1 bulan setengah setelahnya sih aku tetap olahraga. Agak bandel, maafin ya dok, semuanya. Nggak, soalnya emang aku anaknya nggak bisa diem kan kak. Jadi kayak pengennya tetap olahraga. Cuman olahraganya nggak berat banget. Mungkin olahraga yang kayak yoga, terus pilates yang ringan-ringan aja gitu. Terus yaudah sih, cuman olahraga ringan aja, jalan kaki gitu. Kalau untuk muncul lagi ke layar kaca nih Kak, itu setelah berapa lama tuh? Itu aku paksain 1,5 bulan setelah itu. Wow, berarti perjuangan nurunin bengkak juga ya? Iya, sebenarnya itu awal-awal waktu aku syuting tuh masih agak sulit sih untuk berekspresi ya, untuk senyum, untuk ketawa gitu. Cuman aman sih, maksudnya untuk bentuk wajah dan lain sebagainya masih aman gitu, untuk senyum dan lain-lainnya gitu. Terus akhirnya gimana sih? Kan pastinya kakak juga punya target ya untuk get back to work cepet-cepet. Ada nggak sih cara tips-tips untuk nurunin bengkak yang lebih cepat gimana kak? Jalan kaki. Oke, Itu udah harus tetap ya. kunci utama aku. Akhirnya waktu di Korea jalan kaki, waktu di Indonya treadmill. Kalau di Korea kan pada saat itu dingin ya, kalau panas pada saat itu. Mungkin buat teman-teman nih yang lagi recovery juga dan lagi kayak pingin tahu tempat-tempat di Korea juga, boleh nggak sih kak kasih beberapa rekomendasi tempat juga nih biar recovery-nya nggak sedih-sedih doang, bengkak-bengkak gitu, ada tempat jalan. Udah pasti kalau di Gangnam kalian ke Starfield Library ya, itu ada kewajiban tuh kayaknya di sana ya. Terus kalau enggak jalan-jalan ya udah pasti ke ini dulu ya, Gyeongbokgung untuk foto pakai hanbok. Terus baru setelah itu bisa explore lagi. Nah, Incheon tuh underrated sih kan menurut aku. Gak banyak yang ke Incheon loh, serius. Chinatown-nya tuh bagus loh sebenarnya. Kalau kalian kesana tuh ada Chinatown yang nyambung ke ferry apa ya, pokoknya ada jalan-jalan yang isinya tuh udah didesain ferry gitu, jadi kayak negeri dongeng gitu. Nah itu bagus juga ternyata buat foto-foto di tiap sisi. Dan kakak ke rumahnya Sonje kan di Suwon? Iya betul, itu Sonje. Nah sebenarnya dari rumah Sonje itu aku mau lanjut ke library yang besarnya juga kan. Oh, yang library yang terbaru di Suwon ya? Iya, di sana itu kan juga bagus ya. Iya. Cuman karena udah agak malam ya, terus kan naik transportasi umum, takut tutup tengah-tengah kan saya nggak bisa Iya, bener. ya gitu, kayak udah mulai agak gelap, agak sepi, jadi kayak nggak usah deh, langsung balik aja gitu. Tapi itu kan mungkin yang seneng-senengnya part recovery nih. Tadi kan mungkin sempat diceritain kalau yang susahnya adalah karena sendiri susah ganti-ganti yang perbannya. Nah selain itu ada lagi nggak sih Kak, mungkin karena sendiri nih gitu susahnya recovery-nya apa sih? Enggak sih, aman sih sisanya. Karena di sana juga ada tim My Venus juga yang ngebantu, dan kita juga jemput antar terus kan Kak selama recovery, dan ada treatment after surgery-nya kan juga ada. Itu juga dijemput antar dari hotel. Jadi semuanya fine sih. Aku sangat aman sama sendiri. Cuman itu aja guys, waktu ganti perban sama pakai ininya sih, pakai korsetnya. Pakai korsetnya guys. Saya aman sih. Kalau dari surgery-nya sendiri, kan pasti kalau kita lihat hasilnya juga udah cakep banget gitu ya. Kalau boleh jujur nih Kak, ada nggak sih downside dari surgery-nya sendiri itu apa gitu? Mungkin pada saat ini sih paling kayak, kalau aku kan kemarin tuh salahnya adalah sebelum aku ke Korea tuh aku udah sempet liposuction juga Kak, tapi di Vietnam. Oke. Cuman pada saat itu cuman double chin doang. Cuman kayaknya double chin tuh kebanyakan ngambil. Oke. Jadi ada part yang bagian sini tuh agak cekung. Makanya harapannya sih aku abis dari face contour tuh pengen kesana lagi, karena kan udah yakin juga Uri ternyata hasilnya bagus gitu. Jadi pengen narik sih Kak. Narik biar lebih nggak ini. Karena kan habis face contour emang disarankan untuk facelift juga kan Kak. Oke. Kalau bahas dari hasil operasinya ya, tadi kita udah bahas hasil operasi nih. Dari body sama dari wajah, ada nggak ya mungkin Kak Fania paling suka nih, apa sih yang berasa banget perubahannya dari sebelum sampai setelah operasi? Udah pasti muka ya, kadang kan muka yang paling dilihat kalau saat kerja ya gitu. Jadi mata sih udah jelas, mata udah nggak beda kanan kiri lagi, karena dulu tuh pada saat close up tuh bener-bener kelihatan banget beda kanan kirinya tuh, beda besar kecilnya tuh kelihatan. Terus muka lebih kecilan itu sih Kak, kayak sekarang tiap kali syuting udah gak dikatain cabi lagi sih. kayak udah oke gitu. Cuman udah bisa di zoom gitu ya. Udah aman gitu ya, walaupun mungkin pipi masih agak cabi dikit, tapi at least tuh bentukan muka tuh udah gak dikatain yang kayak Fania masih cabi banget ya, sebenarnya udah enggak sih. Jadi makanya jujur sangat membantu banget ya teman-teman semuanya, itu sih. Dari semua recovery dan berat-beratnya dan harus meninggalkan pekerjaan juga pastinya, dari pergi ke Koreanya bahkan sampai
recovery-nya gitu kan, tadi bilang juga sampai harus iklannya harus menunggu juga gitu ya kan. Worth it gak sih Kak? Worth it banget dong. Jujur karena setelah dari Korea itu Oke. itu aku jadi dapat banyak banget judul, ada 10 judul juga di sana, terus ada beberapa judul lain juga vertical series. Tapi yang jelas karena operasi itu jadi banyak banget kerjaan yang datang dan worth it banget sih sebanding dengan sakit yang udah aku rasakan pada saat di sana. Kalau dari maintaining sendiri apa sih Kak yang selama ini Kakak lakukan? Kan udah surgery juga iya. nih, Betul, tapi betul. pasti perlu di maintain. Olahraga sih. Oke. Tapi olahraga sekarang lebih ngincar ke banyak kardio. Karena takutnya kalau misalnya beban-beban lagi jadi terlalu muscle kan. Jadi makanya lebih banyak kardionya. Cuman makan juga dijaga sih Kak. Wah ternyata banyak banget sih yang kita pelajari dari Kak Fania. Iya. Karena bukan hanya belajar tentang surgery-nya apa aja, tapi lebih ke cara membangun percaya diri, terus bagaimana kayak beauty journey-nya ya, dari belajar di depan kamera, terus beauty itu juga kayak banyak edukasinya juga, pembelajarannya. So thank you so much Kak Fania udah hadir di My Venus TV Podcast. Untuk kedepannya kalau mau beauty trip lagi jangan ragu untuk menghubungi My Venus. Calling. Ya. Udah pasti sih. Iya. Kayak thank you juga buat tim My Venus tentunya udah menemani aku selama di Korea, dan juga semoga kedepannya bisa bekerja sama lagi. Udah pasti sih akan bekerja sama lagi karena masih banyak yang aku mau treatmentin nih Kak. Tenang aja Jadi Kak. soon ya Kak, kita kerja sama lagi. Thank you so much. Bye bye.